Cheers. Saya pikir anak-anak S1 akan mampu menjadi asisten bagi para social policy analyst. Tetapi untuk lanjut menjadi researcher dan menjadi pemformula policy brief, mereka akan harus perlu jam terbang. Nah, jam terbang ini, Pak, kekaitannya dengan tadi itu memang perlu waktu untuk magang. Nah, magang ini adalah bagian dari implicit curriculum. Implicit curriculum mengacu pada definisi perilaku-perilaku, nilai-nilai yang dijunjung, kebiasaan sehari-hari para pegiat dan para pejabat di lingkup Prodi Pengembangan Masyarakat Islam FDIK UIN Mataram itu seperti apa? Apakah perilaku yang mengacu pada kerja sistematik, nilai-nilai kerja keras, mencapai sebuah tujuan itu harus melalui proses. Nah, kalau itu tidak dicontohkan, ya berarti kurikulum yang eksplisit tadi, deret mata kuliah yang ditempuh, tidak didukung oleh kurikulum yang implisit atau hidden kurikulum tersembunyi. Nah, ini penting sekali bagi kita untuk membangun budaya kerja yang baik. Termasuk juga praktikum harus dilakukan sungguh-sungguh, monitoring oleh para dosen DPL itu harus betul-betul, konsultansi itu tidak boleh dilupakan ya. Jadi proses itu betul-betul proses. Kalau di luar negeri, contoh ya dalam program TAFE yang mengacu pada art therapist, lewat program TAFE, kalau mereka disyaratkan menempuh 500 jam kerja magang, maka itu betul-betul diawasi. 500 jam kerja itu harus betul-betul 500 jam kerja, tidak hanya datang dan tidak dimonitor, tapi proses monitoring untuk selama jam kerja 500 jam itu dia betul-betul melakukan apa? Konsultansi, melakukan observasi, dan dokumennya mana? Kamu perlu cek itu. Saya pikir standar-standar kurikulum tersembunyi seperti itu, nilai-nilai kerja yang memang harus lebih ditegakkan. Cheers. Yang namanya program studi juga mesti harus terintegrasi juga dengan sistem-sistem kerja ya. Jadi tujuan dari program studi itu betul-betul tidak hanya untuk penyadaran dalam budaya intelektual, tapi juga harus membentuk bagaimana budaya kerjanya yang sesuai dengan pasar. Betul, karena juga pengembangan masyarakat Islam itu bukan science for science, dia adalah applied science. Sains terapan, bagaimana menerapkan ilmu manajemen dan psikologi dan sosiologi pada level praktik, yaitu bekerja sama dengan masyarakat, bil khusus para beneficiaries, penerima manfaatnya. Jadi secara umum saya akan menyimpulkan bahwa program studi PMI ini dalam kurikulumnya dan kaitannya dengan peluang kerja itu masih tetap fleksibel ya. Tidak hanya tentang pengalaman dari alumni aja, tapi dalam bidang kurikulum juga mampu bisa kita berikan bukti itu bahwa PMI bisa aja masuk di ruang kerja tertentu yang tentu tidak akan terbatas tentang apakah hanya menjadi kepala desa misalnya. Dari tadi pembagian Pak Muh dari yang mikro, meso sampai yang makro itu kan banyak sekali sebenarnya. Fleksi dalam arti fleksibel yang sampean bilang itu fleksi dalam arti pitanya lebar, Pak. Ya, pita lebar artinya ada dalam satu deret peluang kerja itu sektor-sektor mana yang bisa ditembus itu dipilah menjadi sektor mikro, one to one, artinya Anda menangani satu klien. Contoh adalah pekerja sosial yang melakukan case management, itu dia berurusan dengan satu klien. Setiap kasus itu unik sehingga cara menanganinya pun prinsip-prinsipnya sama, tetapi sangat fleksibel di situ tergantung dari analisis kebutuhan si klien itu. Lalu meso adalah berinti pada pengorganisasian masyarakat dan pengembangan masyarakat. Masyarakat kita pahami sebagai club, tidak society tetapi community, begitu. Lalu makro adalah pada studi kebijakan. Nah, dari awal seharusnya mahasiswa itu sudah harus didorong untuk memilih salah satu dulu. Karena nanti mereka anak satu itu diciptakan untuk generalis, tidak spesialis. Generalis tetapi dia mempunyai landasan yang kuat pada contoh bidang-bidang subkerja mikro atau meso atau makro. Karena kalau tidak dia akan cenderung getting drowned. Ya kelelep bahasa Jawanya itu kelelep itu apa?
terlalu banyak beban. Ya, tidak ada fokus yang dia kuat pada seperti dulu. Saya pribadi berangkat dari trainer, pelatih untuk sektor-sektor pengembangan masyarakat, seperti contoh peningkatan kapasitas. Tetapi karena saya sarjana pendidikan gitu. Nah, dari sektor kepelatihan itu saya kemudian melebar. Tetapi saya lebih dulu untuk membuat analisis kebutuhan klien, untuk membuat sebuah rujukan program pelatihan, dan untuk cara-cara monef untuk sebuah efektivitas program. Tapi dari situ kan kemudian saya berkembang. Bisa mengorganisasi masyarakat, lalu dari cara-cara pengorganisasian itu dihadapkan dengan kebijakan yang ada, kita bisa mulai belajar membuat analisis kebijakan. Saya pikir ya itu satu dulu, baru mengembang ke payung yang lebih. Jadi tugas dari mahasiswa sekarang adalah jangan malas kuliah, membuat prioritas lebih dahulu, minat kerjanya kira-kira mau seperti apa, kemudian nanti di building atau dibentuk sesuai dengan kurikulum yang ada atau apa yang kita miliki di program studi ini. Cheers. Yang pertama adalah kompetensi itu dibangun melalui proses. Proses artinya butuh waktu. Nah, mumpung Anda sebagai mahasiswa ini memiliki waktu, Anda harus betul-betul mulai fokus untuk membangun kompetensi itu dalam 3 hal. Pengetahuan itu didapat dari membaca, referensi. Skills itu didapat dari magang. Anda tentukan minat Anda magang di mana. Kami siap memfasilitasi. Lalu etika yang terakhir, kan trilogi kompetensi kan itu. Etik itu dibangun dari kurikulum tersembunyi tadi. Nilai-nilai yang diyakini ketika Anda menempuh pendidikan. Jadi kalau ada contoh buruk dari kami jangan dipakai. Kalau ada contoh baik itu yang dipakai. Karena Anda dididik untuk memilah juga. Itu yang pertama. Nah, kompetensi yang kedua ini Bapak kaitkan dengan terminologi psikologi yang namanya self-efficacy. Kompetensi kalau Anda mulai bangun, itu Anda akan mulai mempunyai kepercayaan diri di dalam, di internal ini bilang, oh saya sedang berproses tahu sesuatu. Ketika saya menghadapi klien, saya tahu bagaimana gerak-gerik dia, itu lewat komunikasi nonverbal sebagai contoh. Yang saya pelajari dari ilmu komunikasi sebagai contoh. Nah, lama-kelamaan kalau ini terbangun menjadi sebuah set kompetens di sini, bentuk kepalanya sama tapi isinya kan beda-beda. Nah, cara Anda itu membaca akan mendorong proses namanya neurotransmission di otak Anda sehingga Anda pede ketika mempunyai sebuah kasus atau menghadapi sebuah permasalahan pembangunan sebagai generalis. Anda pede. Nah, itu membangun self-efficacy diri Anda. Seberapa efisien Anda bekerja untuk mencapai program yang efektif. Nah, proses self-efficacy ini terkait dengan pembangunan kompetensi pertama tadi. Butuh waktu, jadi harus sabar semua. Nah, ini karakter juga, Pak. Sabar mencapai tujuan itu kan pembentukan karakter yang didorong oleh para dosen dan para pegawai administrator untuk bilang, kamu ingin jadi pembangun masyarakat yang profesional, kamu harus punya kompetensi. Kompetensi itu dicapai lewat pengetahuan, keterampilan, dan etika yang harus kamu bangun selama kurang lebih 4 tahun kamu dididik, dan itu akan membawa kamu menjadi orang yang mempunyai konsep self-efficacy, mempunyai kepercayaan diri bahwa oh saya mampu menangani sebuah perkara pembangunan dalam cara-cara yang efektif dan pemanfaatan sumber daya yang efisien. Yang terakhir, jika 2 tadi, kompetensi yang didorong oleh self-efficacy tadi akan membuat Anda menjadi seorang profesional. Profesional artinya betul-betul ketika Anda ini turun di lapangan kerja di bidang manapun, mikro, meso, makro, itu akan membuat Anda bilang, I'm a professional, saya mampu menangani ini dan melibatkan proses engagement untuk bekerja sama dengan para penerima manfaat. Cheers. Ini adalah dokumen-dokumen Pak Am dalam upaya ijtihad akademiknya untuk menyebarluaskan keilmuan pengembangan masyarakat Islam, dan saya sebagai praktisi untuk pengembangan masyarakat
whatever it is ya, orang mempunyai senioritas di bidang sendiri-sendiri. Saya sebagai praktisi di bidang pengembangan masyarakat fully support ya, mendukung secara penuh upaya Pak Am, salah satunya dalam media untuk channel YouTube ini supaya berkembang dan menjadi manfaat sebagai salah satu media untuk penambahan profesionalitas para pengembang masyarakat ya. Oke, terima kasih. Kita sama-sama. Tos cheers dong. dulu. Cheers. Oke.